yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi ini kan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang,
saudara yang sudah bergabung dalam doa sehati GBS Purwokerto malam hari ini bersama-sama dengan kami Bapak Joni yang ada di Bandar Lampung. Selamat malam Pak. Salam untuk Ibu Lucy dan keluarga. Selamat malam juga untuk Pak Ngadiman yang ada di Kota Pontianak. Tuhan memberkati Pak Ngadiman sekeluarga. Terima kasih sudah bergabung Pak. Kemudian juga ada siapa? Bandar Lampung. Dan juga ada Bernard Sihite. Selamat bergabung. Siraman Tuhan, mari sama-sama kita mau seperti rusa yang haus malam hari ini, kita merindukan kehadiran Tuhan. Kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan curahkan segala isi hati kita kepada Tuhan malam hari ini dan menyembah Tuhan. Kita akan kembali pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Yes. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Benar Bapa, selama hidup kami mau tetap menyembah Engkau dalam segala musim hidup kami, dalam baik ataupun tidak baik keadaan kami mau tetap menyembah Engkau. Kami mau tetap datang menghampiri-Mu dan mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Sebab segala yang kami miliki adalah berkat anugerah serta kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Hidup kami adalah karena kemurahan-Mu Tuhan. Segala syukur kami naikkan kepadamu malam hari ini. Dan kami bersyukur hari ini sukacita kami boleh melimpah karena Tuhan. Terima kasih buat berkat pemeliharaan-Mu, buat keluarga kami, buat kami sekalian Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, Kau menolong kami untuk menyelesaikan hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau syukur kami kepadamu. Dan kalau sebentar kami akan belajar sama-sama, Engkau tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Bukakan isi hati kami Tuhan. Segala yang terselubung buat kami mengerti dan memahami. Berapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya mari katakan amin. Karena kasih setiamu. Mari kita kembali sama-sama memuji Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berdoa bersama, selamat menikmati dan merenungkan firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Dari tempat ini kami tetap berdoa untuk saudara-saudara yang tetap setia untuk mengikuti bersama-sama, untuk berdoa bersama, untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari kebenaran Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat malam untuk Pak Joni, selamat malam untuk Pak Ngadiman, selamat malam untuk Bernard Sihite.
Selamat malam untuk Ibu Suci. Selamat malam untuk Pak Victor. Selamat malam untuk Bapak Dimas. Shalom, Nugra. Kiranya saudara malam hari ini menemukan jawaban hidup saudara ketika saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hampir setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa supaya hidup kita itu diberkati oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya Tuhan itu bisa memberkati hidup kita, memberkati hidup saudara dan saya? Bagaimana jalan Tuhan untuk memberkatinya, saudaraku? Ya, berkat Tuhan itu tidak seperti main sulap, ya, bin salah bin, abrakadabra, prok prok prok, ayo siapa yang bisa bantu? Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berkat Tuhan itu bersyarat, ya. Sementara keselamatan yang Tuhan berikan itu cukup untuk percaya pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Ia sudah menggantikan kita, ia sudah mati, ya, dan dia bangkit dari antara orang mati, dan dia pergi ke surga untuk menyiapkan tempat bagi saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, bagaimana cara Tuhan memberkati hidup kita? Itu satu pertanyaan yang penting pada malam hari ini yang perlu kita renung-renungkan dan kita pahami bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha adil, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa yang diperbuat Tuhan itu adil menurut jalan Tuhan, ya. Keadilan Tuhan itu tidak lepas dari firman yang tertulis dalam Alkitab, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama malam hari ini kita membaca Alkitab kita, Kitab Kejadian, kitab pertama dalam Alkitab, pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini bacaan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan kata selalu. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, mendapat sorotan istimewa, ya, sedang dalam pantauan tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Oleh karena Yusuf, ya, orang Mesir itu diberkati Tuhan. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia
tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Perhatikan baik-baik kalimat terakhir ini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya Tuhan memberkati hidup kita? Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Bagaimana jalan Tuhan untuk memerintahkan berkat itu sampai dalam kehidupan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa jalan Tuhan untuk memberkati hidup kita itu adalah dengan bekerja. Sekali lagi, jalan Tuhan untuk memberkati saudara dan saya adalah dengan bekerja. Kalau hari Minggu kemarin, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar tentang bagaimana bertumbuh dalam ibadah. Sementara kata ibadah itu berasal dari kata aubat, yang artinya adalah mengabdi, yang artinya adalah melayani, yang artinya adalah bekerja. Nah, saudaraku, orang yang beribadah itu harus bekerja. Orang yang beribadah tidak sama dengan orang yang hanya berdoa saja. Saudaraku yang dikasih, di Alkitab dicatat bahwa bekerja dan berdoa. Alkitab berkata, janganlah engkau makan jika engkau tidak mau bekerja. Orang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa orang yang bekerja patut mendapat upahnya. Nah, saudaraku, persoalan yang mendasar adalah kenapa upah yang kita terima dari hasil kerja kita itu seolah-olah tidak sepadan dengan apa yang kita kerjakan? Benarkah kita bekerja semaksimal mungkin? Benarkah kita bekerja seikhlas mungkin? Benarkah kita bekerja itu dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan? Sehingga upah yang kita terima itu harusnya sepadan dengan apa yang menjadi jerih lelah kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau men-sharingkan malam hari ini bagaimana cara Tuhan memberkati Yusuf. Siapakah Yusuf? Bagaimana Yusuf itu bisa diberkati, segala pekerjaannya dibuat Tuhan berhasil. Apa yang sudah dikerjakan oleh Yusuf? Nah, saudaraku, seringkali kita hanya meminta kepada Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati pekerjaanku hari ini, Dompetku. Tuhan berkati isi dompetku, Tuhan berkati berkat dan berkat. Nah, tapi bagaimana caranya Tuhan itu menjawab doa kita, saudaraku? Nah, melalui kehidupan Yusuf malam hari ini kita belajar bahwa cara Tuhan, jalan Tuhan untuk memberkati Yusuf itu dengan jalan bekerja. Bekerja yang seperti apa? Bekerja seperti untuk Tuhan. Karena bekerja itu akar katanya dari ibadah. Aubat, abodah, abodah. Nah, jadi ibadah itu artinya mengabdi, ibadah itu artinya melayani, ibadah itu artinya bekerja. Sementara kita bekerja, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Nah, itu yang namanya ibadah, saudaraku. Jadi orang boleh berkata, aku mau memuji engkau Tuhan. Pujilah Tuhan dengan hidupmu, pujilah Tuhan dengan tindakanmu.
bukan hanya memuji Tuhan dengan mulut saja. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini Yusuf mempraktekkan imannya kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang bisa kita lihat dari kehidupan Yusuf? Yusuf itu orang yang terzolimi. Yusuf itu orang yang teraniaya. Yusuf itu orang yang terbuang. Dia dianiaya, dizolimi sama saudara-saudaranya, dan dia dijual oleh saudara-saudaranya ke tangan orang Bani Ismail. Akhirnya dibawa oleh saudagar itu dan dibawalah yang dikenal dengan namanya Tuan Potifar. Siapakah Tuan Potifar? Tuan Potifar itu adalah gubernurnya Firaun. Ya. Berarti Yusuf berada dalam kekuasaan Potifar. Karena dia sudah dibeli, dia menjadi budak Potifar. Bayangkan seorang budak itu tidak layak untuk mendapatkan upah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Seorang budak itu bekerja tanpa mengharapkan upah. Coba saudaraku, bandingkan dengan kehidupan kita. Kalau kita bekerja, ya, secara otomatis kita mengharapkan ada upah yang kita terima. Tapi Yusuf sebagai budak, dia tidak layak untuk mendapatkan upah karena dia adalah budak belian yang dimiliki oleh Potifar. Nah, di sini bagaimana cara Tuhan memberkati Yusuf? Ya, kita perhatikan, ya. Yusuf itu hidupnya disertai Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menyertai Yusuf? Kok bisa Yusuf itu selalu disertai Tuhan? Bagaimana kehidupan Yusuf? Ya. Sehingga ayat yang kedua, Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Orang yang berhasil dalam pekerjaannya, apakah dia bekerja dengan setengah hati? Apakah dia bekerja hanya main-main? Apakah dia bekerja tanpa kemampuan, tanpa keahlian? Saya kira saudaraku yang dikasih Tuhan, Yusuf ini seorang yang mumpuni. Yusuf ini seorang yang ahli. Yusuf ini seorang yang memiliki kapasitas khusus, ya, dalam pekerjaannya. Sehingga Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan memberkati selalu segala pekerjaan Yusuf. Nah, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ya, majikan Yusuf memperhatikan secara khusus bagaimana Yusuf itu bekerja dan disertai oleh Tuhan. Pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Karena Yusuf melakukan pekerjaannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Yang boleh dikatakan Yusuf bekerja excellent sampai tuntas, ya. Walaupun dia tidak mendapatkan upah, karena dia seorang budak belian, saudaraku. Nah, apa yang menjadi perhatian Tuhan sehingga Yusuf dibela oleh Tuhan? Segala usahanya yang dikerjakannya dibuat Tuhan selalu berhasil. Nah, berarti ada sesuatu yang istimewa dari hidup Yusuf, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini dikatakan ayat yang ketiga, sejak ia memberikan kuasa. Ayat yang keempat dulu. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Perhatikan baik-baik. Orang yang dikasih tanggung jawab yang besar, kira-kira menurut saudara adalah orang yang biasa-biasa atau orang yang istimewa? Kira-kira bagaimana? Orang yang cakap bekerja atau orang yang malas bekerja? Kira-kira bagaimana, coy? Cakap bekerja. Ya, orang yang cakap bekerja yang layak mendapatkan promosi, sehingga diberikan tanggung jawab yang besar, menyerahkan semua, ya, tanggung jawab
yang dimiliki oleh Potifar diserahkan kepada Yusuf. Bayangkan saudaraku, ya, apa yang menjadi pekerjaan gubernur itu dikelola oleh Yusuf. Staf khusus, staf sus gubernur. Nah, saudaraku, sehingga Yusuf tanpa memberikan lamaran, saudaraku, Yusuf itu seorang budak belian, tapi dia mendapatkan promosi dari tuannya sehingga diberi tanggung jawab yang besar. Nah, di sini dikatakan, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala isinya, kecuali istrinya. Perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang terakhir, saudaraku. Saudara boleh baca nanti setelah renungan ini. Ya. Semua diserahkan pada kekuasaan Yusuf kecuali istrinya. Nah, istri tetap dalam kuasa suami, saudaraku. Bukan kuasa anak buah, ya. Nah, di sini ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir. Rumah orang kafir itu, rumah orang Mesir itu, rumah orang yang tidak percaya Tuhan itu, rumah anak buah Firaun itu diberkati Tuhan karena satu alasan. Ada seorang yang taat kepada Tuhan di rumah itu, yaitu Yusuf. Saudara, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Pekerjaan Yusuf itu berat, saudaraku, ya, mengelola kepala bagian rumah tangga. Kalau mengelola rumah dan isinya, kan. Nah, sementara di sini dan ladangnya. Wow, saudaraku, kalau pengawas area, ya, pengawas area kalau dalam budaya kolonial itu mandor. Ya. Kalau di atas mandor itu sinder. Ya, sinder itu direktur. Nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Ya sudahlah. Karena saya anak mandor, seorang pengawas, seorang pegawai di PTP 23 Kebun Banglan yang ada di Ngajum, ya, daerah Malang, yang sekarang berubah nama menjadi PT Nusantara 11 milik BUMN punya pemerintah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di situ sisa-sisa peninggalan kolonial Belanda masih terasa, ya. Bapakku dipanggil Pak Mandor. Nah, di atasnya Mandor itu ada Sinder. Nah, Sinder itu ya orang yang lebih berkuasa di atas pengawas, saudaraku. Nah, Yusuf, ya, mengepalai semuanya itu. Ya, Pinpro, pemimpin proyek yang ada di ladang Tuan Potifar. Nah, saudaraku, segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah apa? Tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Ya, karena tidak mungkin akan menyuapi Tuan Potifar. Ya, dia mengambil makanannya sendiri. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita dikasih tanggung jawab, kalau kita dikasih beban pekerjaan, apakah kita bekerja dengan maksimal, bekerja dengan excellent, bekerja dengan tuntas sampai selesai, sehingga pimpinan kita, otoritas yang ada di atas kita itu merasa puas dan dia tidak usah turun tangan. Kita punya status jabatan, ya. Kita punya prestis, bahwa kita punya status, ya. Tapi apakah kita bekerja itu
bisa menguntungkan pimpinan? Apakah bisa menguntungkan perusahaan? Apakah pimpinan kita itu merasa dibantu? Ya, apakah perusahaan merasa diuntungkan? Ya, namanya kita dikasih jabatan, saudaraku. Kalau dikasih jabatan, harusnya kita bekerja. Jangan sampai orang yang mengasih jabatan itu turun tangan, mengambil alih pekerjaan yang harusnya kita kerjakan. Bagaimana mungkin mendapat sorotan yang istimewa kalau atasan kita, otoritas kita, bos kita, majikan kita masih tetap harus turun tangan, tangannya masih harus bekerja? Untuk apa ada kita kalau kita sudah dikasih tanggung jawab? Pimpinan kita itu masih harus turun tangan. Berarti kita adalah orang yang tidak cakap dalam bekerja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Orang yang cakap dalam bekerja kalau dikasih tanggung jawab selesai dengan tuntas, sehingga atasan kita, pimpinan kita, otoritas kita tidak perlu repot-repot harus turun tangan. Itu masalah yang kecil yang bisa kita kerjakan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, majikan kita, pimpinan kita, bos kita tidak lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kalau urusan makan pagi, makan siang, makan malam, itu bisa diurus sama, tidak perlu kita bantu. Dia sudah bisa memilih makanannya ya. Nah, tapi kalau pekerjaan kita dikasih tanggung jawab, kita harus kerjakan dengan tuntas. Ya. Jangan ditinggalkan tinggal separuh, hingga majikan kita, pimpinan kita yang harus mengerjakannya. Nah, untuk apa kita dikasih beban tanggung jawab? Nah, adapun Yusuf itu manis sikapnya. Manis sikapnya itu dalam pengertian bahwa Yusuf itu punya karakter yang baik. Good attitude. Good attitude. Sekali lagi, good attitude. Ya kan, karakter yang baik. Karakter yang baik itu yang seperti apa? Ya. Contoh, kalau kita baca ayat yang ayat yang ke mana? Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-20, Yusuf itu hatinya murni dan tulus. Kenapa? Diajak selingkuh sama istri bosnya nggak mau. Nah, Yusuf ini orang yang berintegritas. Ya kan, padahal itu barang enak, saudaraku. Tapi Yusuf menolak segala sesuatu yang ada di rumah ini dan semua pekerjaan diserahkan dalam kekuasaanku kecuali engkau istri tuanku. Integritas. Nah, itu namanya manis sikapnya. Ya, menarik kita perhatikan bahwa Yusuf itu orang yang berkarakter baik, saudaraku. Dia jujur, ya, dia pekerja keras, ya, dia menjaga kesuciannya, saudaraku, dia excellent, apalagi tuntas, loyal dengan bosnya, saudaraku yang dikasihan Tuhan. Terus manis sikapnya dan elok parasnya. Elok parasnya ini berkaitan dengan good looking, ya, berpenampilan menarik, saudaraku. Jadi tidak kusut, tidak acak-acakan. Bagaimana seorang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri bisa menarik perhatian orang lain, apalagi menarik perhatian Tuhan, apalagi menarik istri bosnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Apalagi tadi elok parasnya, berpenampilan menarik. Kalau kita bekerja, ya, salah satu syarat untuk diterima bekerja sebagai sales marketing itu adalah berpenampilan menarik dan sanggup bekerja ditempatkan di mana saja. Itu syarat untuk diterima sebagai seorang sales marketing yang handal, ya. Dan dia harus jujur, ya. Karena kalau masalah kepandaian bisa dibimbing sama mentor, sama atasannya, sama supervisornya.
ya sama majikannya. Tapi kejujuran itu harus dimiliki seorang pekerja supaya pekerjaannya selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, yang suka-suka bekerjanya dengan suka-suka hatinya, kalau nggak ada bosnya, nggak ada majikannya, dia suka-suka. Coba contoh perhatikan orang yang bekerja sebagai tukang bangunan, tukang yang ada di jalan, yang sedang membangun jalan, saudaraku. Ya, berapa banyak waktu istirahat yang digunakan dengan waktu bekerja yang harus dipakai untuk mengerjakan proyek jalan. Ya, bukankah saudara bisa memperhatikan bagaimana mereka bekerja? Ya, seorang laki-laki dewasa, menurut insinyur, seorang insinyur itu bisa diukur hasil per jam. Ya, harus selesai berapa meter. Seorang laki-laki dewasa dalam bekerja hasilnya berapa meter, saudaraku? Kalau seorang tukang, ya, seorang tukang yang memasang keramik misalnya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, sanggup berapa meter yang dikerjakan dalam waktu, ya, 1 hari kerja menurut ukuran Purwokerto. Ya, jam 8 kerja, jam 10 ada istirahat 15 menit untuk ngopi-ngopi pai. Ngopi-ngopi dulu maksudnya. Ya, tapi kadang-kadang ngopinya kebablasan, ya. Terus dilanjutkan lagi sampai setengah 12 sudah mulai istirahat untuk jam makan siang. Padahal harusnya jam 12 istirahat. Ya, dilanjutkan lagi sampai jam 1 jatah untuk istirahat siang, makan siang. Nah, sampai tukang itu bisa tidur-tidur di jam makan siang, saudaraku. Mulai lagi bekerja jam 1 sampai jam setengah 3. Setengah 3 ada break, saudaraku. Ngopi-ngopi pai, ngopi-ngopi lagi. Jam 4 pulang. Ya, setengah 4 sudah siap-siap pulang. Hasil yang didapat dari seorang pekerja seperti itu, berapa meter yang dihasilkan untuk memasang keramik? 1 meter, itu upahnya 25.000. Upah pekerja harian 75.000. Jadi mereka mengukur upahnya 75.000 per hari, dengan sistem hitung borongan, ya, 25.000 per meter. Jadi 1 hari kerja hanya mendapatkan 3 meter. Nah, kalau yang bekerja itu 5 orang, harusnya 3 meter kali 5. Harusnya bisa dikalikan kelipatan 2. Masa sih kita bekerja hanya bisa untuk memasang keramik 1 hari itu cuma 3 meter? Kerja kayak apa? Kayak siput. Itu yang udang, cumi. Oh, siput itu yang udang, cumi. Oh iya, bukan, bekicot. Saudaraku yang jangan tegang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Perhatikan orang yang bekerja sebagai tukang kebun. Tukang kebun yang membersihkan rumput, yang memotong pohon-pohon yang tidak rapi, dia hanya memakai alat sekrup untuk membersihkan rumput. Padahal kalau pakai arit, pakai cangkul itu beres, cuma 1 jam 2 jam selesai. Tapi karena pakai sekrup yang panjangnya berapa senti ini? 5 senti. 1 hari saya melihat, ya, banyak orang bekerja membersihkan rumput di pinggir jalan kok nggak pindah-pindah. Alangkah naifnya, kayak gitu minta upah yang besar. Orang yang bekerja, ya, membangun jalan, ya, pada nongkrong jam 11. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kualitas pekerjaan itu bisa bagus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kayak gitu minta segala usaha pekerjaannya mau diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberkati pekerjaannya kalau dia bekerja hanya setengah hati, asal-asalan, tidak maksimal, tidak sampai tuntas, hitung-hitungan, saudaraku. Tidak excellent. Nah, itu salah satu contoh. Padahal mereka diupah. Padahal mereka diupah.
Sementara Yusuf excellent walaupun tidak diupah. Tuh dia. Tapi apakah Tuhan tidur di situ? Tuhan tidak pernah tidur. Ya, Gusti mboten sare, ya. Tuhan Allah Israel tidak pernah terlelap karena Dia adalah penjagamu. Nah, itu firman Tuhan berkata demikian. Maka Tuhan bisa memberkati Yusuf. Tuhan bisa mengalihkan perhatian majikannya untuk memberkati hidup Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, bagaimana cara Tuhan untuk memberkati hidup kita? Pengkhotbah 9 ayat ke-10, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Sekali lagi, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10, bagaimana cara Tuhan memberkati hidup kita supaya segala usaha kita diberkati oleh Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Seperti Yusuf melakukan dengan sekuat tenaga. Segala kemampuan dan dayanya dikeluarkan untuk bekerja atas tanggung jawab yang diberikan oleh Tuan Potifar. Apakah kita melihat apa yang di depan mata kita? Tangan kita mengerjakannya atau tangan kita diam, saudaraku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan, tapi kebanyakan kita tidak mau mengambil alih tanggung jawab itu. Cenderung diam, cenderung abai, saudaraku. Bagaimana Tuhan itu bisa mempercayakan sesuatu yang besar dalam hidup kita? Wong kita dalam hal yang kecil tidak setia. Nah, firman Tuhan katakan, ya, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, jangan hitung-hitungan. Ya, jika engkau diminta 1, kasih 2, ya kan? Jangan jika engkau diminta 1, kasih setengah. Itu parah, men. Nah, saudaraku yang dikasih, yang kedua, Amsal 21 ayat yang ke-5, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi berkat Tuhan itu dapat dipercayakan dalam kehidupan kita kalau kita memiliki tangan yang rajin, tangan yang terampil, tangan yang cakap. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Tidak perlu terburu-buru. Orang yang terburu-buru itu seringkali salah langkah, terburu nafsu, terburu-buru yang lain, ya, seringkali salah langkah. Dan yang ketiga, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi kemiskinan, ketidakmampuan, kekurangan itu bukan karena kita bodoh, tapi karena tangan yang lamban. Tangan yang lamban itu apa sih? Malas. Apa yang bisa kita kerjakan kita nggak mau sentuh, kita nggak mau ambil alih. Ya, Amsal 10 ayat yang ke-4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jika kita rajin, Tuhan bisa memberkati. Tuhan bisa perhitungkan bahwa orang yang bekerja layak mendapatkan upahnya, patut mendapat upahnya. Jadi sudah selayaknya kita mendapatkan berkat yang dijanjikan Tuhan karena kita tidak malas. Dan yang ketiga, tangan orang rajin, Amsal 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan seperti Yusuf. Kalau Yusuf malas, saya kira nggak dikasih kekuasaan. Karena Yusuf rajin, maka dia dikasih kekuasaan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ya, sebagai laki-laki, sebagai pria, kita harus rajin, cakap, dan tidak boleh hitung-hitungan.
jika istri kita tidak mau menderita. Harusnya tanggung jawab dipikul oleh seorang pria dalam sebuah rumah tangga, sehingga istrinya, anak-anaknya merasa bahagia, merasa sukacita, merasa senang. Jadi apa yang harus kita kerjakan supaya kita diberkati Tuhan? Anak-anak kita menikmatinya, istri kita menikmatinya. Kitalah yang bertanggung jawab, harus mengambil tanggung jawab, berhenti sampai di sini, di diri kita. Jangan berhenti pada di sini. Sono. Aduh, saudaraku yang dikasih Tuhan. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya. Orang malas, perhatikan baik-baik, orang malas tidak akan menangkap buruannya. Tidak ada jalan Tuhan untuk memberkati hidupnya bagi seorang yang malas untuk bekerja. Tangannya tidak mau bergerak. Tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ada hasil yang akan bisa dinikmati. Selanjutnya, Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh dengan keinginan. Ciri-ciri orang malas, keinginannya banyak, tapi tangannya tidak mau bekerja. Tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jalan Tuhan, cara Tuhan untuk memberkati hidup kita adalah bekerja dengan excellent. Minimal itu bukan maksimal. Minimal kita bekerja dengan excellent, karena yang memberkati hidup kita, yang menjadi hidup kita berkelimpahan, berkecukupan, bukan karena kerajinan kita sebenarnya, tapi karena berkat Tuhan itu menyertai hidup kita. Tapi minimal orang yang percaya kepada Tuhan, dia bekerja dengan rajin, menggunakan tangannya untuk bekerja. Kalau menggunakan otaknya aja itu malah curang, itu orang lain yang disuruh bekerja. Ya, kecuali dia pemodal. Ya, kecuali dia pemodal. Kalau pemodal, dia hanya menggunakan otaknya, uangnya yang bekerja. Nah, masalahnya kan kita nggak punya modal. Saudaraku, kelasnya masih bekerja. Jadi tangan kita yang harus rajin bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bagian yang terakhir. Wah, bagian yang terakhir ini yang rohani, yang sok rohani. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Dan yang paling terakhir adalah rajin memelihara hukum Taurat, rajin memelihara dan mempraktekkan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Rajin memelihara Taurat Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, rajin belajar mempraktekkan firman Tuhan. Saudaraku, selama kita hidup menjadi orang Kristen, berapa banyak firman yang sudah kita lakukan dibanding berapa banyak firman yang sudah kita baca, sehingga Tuhan ada alasan untuk memberkati hidup kita. Mempraktekkan firman sama dengan bekerja, mempraktekkan firman sama dengan melayani, mempraktekkan firman sama dengan mengabdi, mempraktekkan firman sama dengan beribadah. Abodah, mengabdi, melayani, bekerja. Albat itu bisa dipakai kata lain, to know. To know itu mengenal. Mengenal itu proskuneo. Jadi menyembah Tuhan dalam setiap lini kehidupan kita. Jangan pisah-pisahkan antara yang duniawi dan yang rohani. Semuanya itu rohani kalau kita mengerjakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaanmu apapun itu adalah rohani, jika untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara. Pekerjaan saudara, kiranya Tuhan memberkatinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Malam hari ini secara khusus saya akan berdoa untuk saudara yang sedang mengikuti doa bersama live streaming malam hari ini. Berdoa untuk yang saya ambil dari yang terakhir, Margareta Saniati. Halo Sani, apa kabar? Indomie rebus plus pete. Mantap Mak Cos. Saya mau berdoa untukmu, kiranya Tuhan memberkati hidupmu dalam berkat nama Yesus. Saya mau berdoa secara khusus untuk hidupmu, untuk pelayananmu, untuk pekerjaanmu, dan untuk masa depanmu di dalam pengabdianmu akan pelayanan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Kiranya Tuhan memberikan otoritas kuasa, kiranya Tuhan memberikan kasih karunia bagimu untuk bisa melayani dengan excellent dan dapat menjadi berkat bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga anak-anak berkebutuhan khusus itu dipulihkan hidupnya, disembuhkan oleh Tuhan kehidupannya, dan akhirnya menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Berdoa untuk Ci Ayun. Selamat malam Ci Ayun, selamat menikmati istirahat malam hari ini. Apakah masih membawa PR dari kantor? Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk Ci Ayun. Malam hari ini saya mau berdoa untuk Ci Ayun dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra buat Ci Ayun, memberikan kesehatan yang sempurna, memberikan sukacita damai sejahtera, memberkati segala pekerjaan dan usaha yang dikerjakan sebagai pengabdian terhadap perusahaan dalam berkat nama Yesus. Dilindungi, ditolong oleh Tuhan dari segala malapetaka dan bahaya. Karena ada banyak tantangan dalam perusahaan, kiranya Tuhan menjagai engkau dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati Ci Ayun. Berdoa juga untuk Ko David Karmawan. Shalom, apa kabar Ko? Apakah bulan November closing point untuk mobil? Saya berdoa untuk bulan Desember, kiranya stok mobilnya terkuras terjual dalam nama Yesus. Salam Ko. Dari tempat ini, dari Purwokerto, saya mau berdoa untuk pekerjaan Ko David dalam berkat nama Yesus. Saya berdoa untuk pekerjaan Ko David, untuk showroomnya, untuk jual beli mobilnya. Kiranya Tuhan menyatakan kuasanya, berkat-berkat yang tidak lazim itu terjadi, sehingga apa yang menjadi pekerjaannya Tuhan buat menguntungkan dalam nama Yesus. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan berkat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati hidup Ko David, Tuhan memberkati keluarga Ko David, Tuhan memberkati pekerjaan Ko David dalam nama Yesus. Keuntungan demi keuntungan terjadi karena Tuhan menyertai Ko David dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Stephen dan Bu Titi yang ada di Mipiran. Shalom Pak Stephen, Bu Titi, apakah ada bersama dengan anak-anak, dengan Diki, dengan Nathan, dengan Olin? Malam hari ini saya berdoa secara khusus, kiranya Tuhan memprotek keluarga Pak Stephen, Bu Titi, anak-anak dari segala sakit penyakit dalam berkat nama Yesus. Kami patahkan segala sakit penyakit itu untuk tidak mendatangi keluarga Mbak Titi dalam nama Yesus. Kesehatan terjadi, kekuatan terjadi, sukacita terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati usaha, Tuhan memberkati tokonya dalam nama Yesus. Keuntungan demi keuntungan dapat dinikmati dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tangga Mas Stephen,
Tuhan memberkati anak-anak Mas Stephen. Tuhan memberkati anak-anak yang sekolah di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Malam hari ini kami juga mau berdoa untuk Dimas Nugra Shalom Silo dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memulihkan apa yang pernah hilang daripadamu. Kami patahkan segala kutuk kerugian, berubah menjadi berkat keuntungan. Dalam berkat nama Yesus, apa yang pernah hilang daripadamu, Tuhan akan kembalikan dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, kiranya Tuhan menolong hidupmu dan pekerjaanmu. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor. Shalom. Apakah sudah pulang? Dari tempat ini kami berdoa untuk Pak Victor, juga keluarga, istri, anak-anak, juga ama yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna untuk Pak Victor. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk Pak Victor sehingga sanggup bekerja maksimal. Apa yang menjadi beban tanggung jawab, Tuhan jagai, Tuhan protek dari segala sakit, penyakit, dan bahaya. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu sehingga memiliki kekuatan untuk bekerja dengan maksimal. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tangga Pak Victor, diberkati istri Pak Victor, diberkati anak-anak Pak Victor, diberkati ama yang ada di rumah. Dalam berkat nama Yesus, diberkati segala daya, segala usaha, segala pekerjaan, segala pelayanan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Berdoa untuk Ibu Suci. Ada pesanan lagi kah? Semoga minggu depan juga masih ada pesanan. Tempat ini kami berdoa, sepakat di dalam berkat nama Yesus. Tuhan perintahkan berkat-berkat yang tidak lazim itu mendatangi hidup Mbak Suci. Tuhan memberkati hidup Mbak Suci, Tuhan memberkati David, Tuhan memberkati kuliahnya, Tuhan mencukupkan kebutuhanmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan untuk tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu. Apa yang orang lain pikirkan tidak bisa, jika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan sanggup melakukannya itu untukmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati. Berdoa untuk Bernard Sihite. Shalom, apa kabar? Mungkin kita sudah lama tidak berjumpa, sudah puluhan tahun, sejak masa dewasa muda, ya, pernah muda. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati, memberikan jalan keluar segala pergumulanmu dalam berkat nama Yesus. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, jika engkau percaya Tuhan, Tuhan sanggup menolong hidupmu dari segala pergumulanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati. Berdoa untuk Pak Ngadiman. Shalom Pak. Salam untuk keluarga, salam untuk ibu, salam untuk anak-anak, dan salam untuk Bapak Gembala yang ada di Siantan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup menolong, memelihara, memberkati setiap pekerjaan dan pelayananmu. Dalam nama Yesus, diberkati masa tuamu, dalam nama Yesus. Berdoa untuk Pak Joni. Apakah sudah di Lampung Pak? Pak Joni, shalom. Sekali lagi salam untuk Bu Lucy, salam untuk anak-anak. Kiranya Tuhan menambahkan kapasitas yang baru
untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah pekerjaan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan Pak Joni. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati rumah tangga Pak Joni. Tuhan memberkati anak-anak Pak Joni. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Pak Joni, sehingga hidup Pak Joni menjadi berkat bagi keluarga, bagi banyak orang. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati sukacita, damai sejahtera turun atas kehidupan Pak Joni. Dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini Berdoa untuk yang ujian anak-anak saya mau berdoa untuk yang sedang pas, yang sedang ujian, dimanapun anak-anak kita sekolah. Saya mau berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, memberikan roh kepintaran, memberikan daya ingat yang ekstra. Apa yang dia pelajari, dia sanggup menelaah dan mengerjakan soal-soal yang diberikan. Dalam berkat nama Yesus, kami memberkati anak-anak kami yang sedang pas, yang sedang ujian. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kesehatan, sukacita. Dalam berkat nama Yesus, diberkati masa depanmu di dalam nama Yesus. Berdoa untuk orang-orang tua yang ada di sekitar kita. Kami mau berdoa Tuhan untuk Bu Sriati, untuk Bu Darsono, untuk Pak Kiarto, Bu Kiarto, untuk Pak Slamet, Bu Slamet, untuk Ama Sujun, untuk Oma Lukas, untuk juga mamanya Septo, untuk Bu Cipto. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan orang tua kami, pulihkan kesehatannya, berikan sukacita, damai sejahtera, dan pelihara hidup mereka Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, supaya mereka dapat menikmati masa tuanya dengan sukacita, karena hidupnya puas dan menjadi berkat bagi anak cucu menantu. Dalam nama Yesus. Mari saudara, kita sama-sama malam hari ini berdoa untuk kota kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Purwokerto, kami berdoa untuk Kabupaten Banyumas. Kami mau berdoa untuk pemimpin kami, bupati kami, camat kami, lurah kami, RT RW kami. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, supaya dapat memimpin roda pemerintahan dengan bijak dan membawa keluar dari segala kesulitan dan masalah. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati kota Purwokerto, Tuhan memberkati Banyumas, Tuhan memberkati masyarakat, pulihkan ekonomi, pulihkan kesehatan. Dalam nama Yesus, kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat kota kami. Dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa untuk saudara semua yang mengikuti ibadah live streaming malam hari ini. Di dalam berkat nama Yesus, kiranya istirahat malam hari ini Tuhan memberkati. Seperti janji firman-Mu, orang yang sudah bekerja, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur.
diberkati dengan kesehatan, sehingga besok pagi dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Jauhkan dari sakit penyakit dalam nama Yesus. Saudara yang percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidup kita, katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.